Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Ternyata Lucifer itu dulunya atau Lucifer atau iblis, rajanya iblis gitu. Rajanya segala iblis yang ada di dunia. Biasa disebut dengan Lucifer. Lucifer ini tangan kanan Tuhan, guys. Dulunya dia tangan kanan Tuhan gitu. Kepercayaan Tuhan gitu. Tuhan sangat percaya sama dia. Sehingga dia dijatuhkan dari surga ke bumi gitu. Untuk apa? Untuk mencobai manusia. Kenapa dia mencobai manusia? Ya saya juga nggak tahu kan. Jangan tanya saya gitu. Suka-suka Tuhan ya kan. Kalau Tuhan pengen seperti itu, ya jadilah seperti itu kan. Agama itu kan harus diimani gitu. Konon katanya si Lucifer ini dijatuhkan dari surga ke bawah itu karena dia dijatuhi hukuman oleh Tuhan atau Allah gitu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah kisah Lucifer ini ada dalam versi apa gitu. Kalau saya teliti dan pahami ya, Lucifer ini ada beberapa versi ya. Ada versi Yunani kuno, dalam Islam juga ada, mitologi Hindu juga ada, Kristen juga ada, dan Yahudi juga ada. Jadi dalam video ini saya akan membahas kisah Lucifer dalam berbagai agama ya, 5 agama sekaligus gitu. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak membetul-betulkan ya mana Lucifer yang benar, mana Lucifer yang nggak benar gitu, mana yang plagiat, mana yang palsu gitu. Bukan itu tujuan saya, akan tapi biar kita bisa melihat agama itu dari perspektif yang lebih luas gitu. Jadi kisah Lucifer ini atau tangan kanan Tuhan yang dulunya tangan kanan Tuhan, kepercayaan Tuhan dijatuhkan dari surga ke bumi karena ulahnya sendiri gitu, karena dihukum. Saya akan membahas kisah Lucifer ini dari 5 agama sekaligus. Yang pertama kita mulai dari mitologi Yunani dulu. Dalam mitologi Yunani, Lucifer ini namanya Bosporus. Jadi sama kisahnya persis gitu. Perannya juga sama yaitu iblis. Cuman dalam mitologi Yunani ini Bosporus itu artinya pembawa cahaya gitu. Sebenarnya namanya nggak sejelek kelakuannya gitu. Maksudnya gini, dalam agama Kristen kan Lucifer itu jelek ya. Padahal di dalam mitologi Yunani itu pengertian daripada namanya itu bukan jelek guys, akan tapi pembawa cahaya. Makanya dalam bahasa Latin itu Lucifer itu artinya pembawa cahaya gitu. Nggak jelek-jelek amat sebenarnya pengertian nama Lucifer ini. Mungkin di agama tertentu yang mengatakan bahwa Lucifer ini jahat gitu, iblis dan segala macamnya gitu. Padahal namanya sebenarnya baik gitu. Sekarang dalam agama Islam, kita bahas agama Islam dalam versi Lucifer ya. Sebenarnya nggak ada istilah Lucifer dalam agama Islam ya, nggak ada. Yang ada adalah iblis, rajanya iblis gitu. Lucifer nggak ada di agama Islam ya. Cuman banyak oknum-oknum gitu yang mengkisahkan bahwa sebenarnya ada Lucifer gitu. Nggak ada, sebenarnya nggak ada dalilnya gitu, nggak ada buktinya gitu. Cuman ada aja yang menyambung-nyambungkan gitu. Mungkin ya karena mirip ya seperti kisah di Kristen gitu, seperti di kisah agama Yahudi dan lain sebagainya gitu. Oke, sekarang kita bahas dalam mitologi Hindu. Dalam mitologi Hindu, ada tokoh seperti Asura dan Rahwana yang memiliki kemiripan dengan Lucifer. Begitu pula dengan mitologi Yunani kuno. Ada tokoh seperti Prometheus dan Isarus yang dipandang sebagai pemberontak melawan para dewa. Sekarang kita bahas dalam Alkitab ya atau agama Kristen. Dalam agama Kristen di kitab Yesaya dituliskan atau didalilkan bahwa Lucifer ini dekat dengan Tuhan dulunya gitu. Karena dia ingin menyamai Tuhan, maka Tuhan murka kepada Lucifer ini dan dijatuhkan dari langit ke bumi. Untuk apa? Untuk mencobai Adam dan Hawa. Konon katanya seperti itu. Dan Lucifer ini sampai sekarang katanya masih di dunia ya. Saya juga nggak tahu Lucifer ini siapa gitu. Atau mungkin masih gentayangan gitu, saya nggak tahu gitu. Jadi Lucifer dengan Dajjal itu tidak sama ya, beda ya. Banyak yang menyamakan dengan antara Lucifer dengan Dajjal itu sama. Nggak ada kesamaan antara Lucifer dengan Dajjal. Dajjal itu beda gitu. Beda komunitas gitu. Lucifer itu lain komunitas gitu. Beda circle gitu. Dajjal itu dengan Lucifer itu beda circle. Pertemanannya beda gitu. Kalau Dajjal itu kan pertemanannya sekitar koruptor gitu, circle-nya gitu. Kalau Lucifer itu kan enggak. Lucifer itu kan di Nusa Kambangan gitu. Bukan Nusa Kambangan ya. Mungkin di neraka gitu, bukan Nusa Kambangan ya. Ralat dulu ya. Mungkin di neraka gitu. Dalam kitab Henok juga atau kitab Henok ini lebih ke
teks Yahudi kuno ya, yang menguraikan kisah para malaikat yang jatuh, termasuk Lucifer. Ini menggambarkan Lucifer sebagai malaikat yang kuat dan cantik yang memberontak melawan Tuhan dan diusir dari surga. Buku tersebut mencerminkan kepercayaan Yahudi akan keberadaan makhluk gaib yang dapat mempengaruhi urusan manusia. Selain dari segi agama, dari segi puisi juga ada kisah Lucifer, guys. Nah, tadi dari agama, sekarang kita lihat dari versi puisi ya. Ternyata ada juga yang versi puisi ya. Menarik ini, kisah Lucifer ini. Dalam puisi yang berjudul The Divine Comedy adalah puisi epik pada zaman abad ke-14 yang menggambarkan perjalanan Dante melihat akhirat. Dalam puisi tersebut, Lucifer digambarkan sebagai monster raksasa yang membeku dalam es di tengah bumi. Penggambaran tersebut mencerminkan kepercayaan Kristen abad pertengahan pada alam semesta yang hierarkis di mana iblis adalah musuh utama Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kisah Lucifer ini banyak gitu ada di dalam beberapa mitologi gitu, ada lebih dari satu mitologi gitu, atau satu atau dua, tiga, empat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena ini salah menginterpretasikan gitu, atau ada semacam menciplak gitu? Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Mungkin dan tersahabat yang berpikir seperti itu jangan ya, maksudnya jangan nanti jadi menjelek-jelekkan gitu. Jadi kisah Lucifer ini banyak diadaptasi mungkin ya. Untuk apa? Untuk tujuannya sebenarnya mungkin ya baik ya. Untuk apa? Untuk memberikan message gitu, pesan kepada manusia bahwa ketika kita melakukan kejahatan maka akan punya hukuman gitu. Lucifer itu kan dulu berada di sorga ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana mungkin Lucifer berada di sorga? Apa buktinya gitu? Mana bukti otentiknya? Jangan tanya saya gitu. Karena agama itu adalah imani saja, jangan banyak cincong gitu, jangan banyak tanya gitu, cukup imani saja. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kisah Lucifer ini banyak dalam versi agama gitu, ada agama Kristen, agama Yahudi gitu, terus agama mitologi Yunani kuno dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, kenapa saya bikin kisah Lucifer ini dari berbagai versi agama? Biar apa? Biar kita dewasa dalam beragama. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa, oh agama saya yang paling suci, agama saya yang paling murni, agama saya itu tidak pernah begini begono segala macam gitu. Kita harus dewasa dalam beragama. Saya Ray Konoha, salam rasional.